Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan membahas tentang anime Mobu Sekai yang baru-baru ini aja udah dirilis. Oke, gue tahu perasaan kalian sekarang ini. Kalian pasti maunya ini, tapi malah dapatnya ini. Maunya waifu yang begini, malah dapatnya waifu yang begini. Pada tanggal 4 April 2022, tepatnya hari Senin kemarin, episode pertama dari adaptasi anime Mobu Sekai telah resmi rilis. Tentu saja, hal ini merupakan hal yang paling ditunggu oleh para pencinta anime atau anime lovers yang ada di dunia. Karena memang adaptasi anime ini adalah adaptasi yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar cerita isekai. Namun, bukannya mendapatkan kesan yang positif, adaptasi Mobu Sekai sendiri mendapat banyak kritikan pedas karena desain mata dari heroin utama dan beberapa karakternya yang cukup unik. Bahkan banyak dari kalian yang mengatakan kalau desain mata dari karakter ini mirip kayak anime BF. Maaf, maksudnya anime pada zaman 2000-an. Tapi terlepas dari itu semua, kita hanyalah seorang penikmat anime yang tidak bisa terlalu menyalahkan tim produksi dari anime ini. Jadi kita seharusnya lebih bijak lagi dalam mengungkapkan kekecewaan kita terhadap suatu anime ya teman-teman. Oke, dalam video kali ini kita akan mencoba ngobrol santai aja nih tentang anime kesukaan kita yang satu ini. Mobu Sekai sendiri menceritakan seorang pekerja di Jepang bernama Leon yang mokat akibat kepleset setelah ia memainkan game otome rekomendasi dari adiknya yang baik. Setelah itu, Leon sendiri terbangun di sebuah dunia yang terasa familiar bagi dirinya. Ya, itu adalah dunia otome game yang pernah ia mainkan. Secara story, anime ini memiliki kisah genre isekai yang cukup bagus di mana terdapat banyak sekali konflik yang bertentangan dengan dunia nyata. Di mana dalam dunia otome itu sendiri, wanita telah dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi daripada pria. Dan manusia yang memiliki sihir itu justru disebut manusia era baru, sedangkan manusia yang mengandalkan teknologi disebut manusia era lama. Ya, dari penjelasan ini nampaknya memang tidak ada yang salah dari anime ini baik dari segi ceritanya. Tapi ada satu hal yang mesti kalian ingat nih, anime ini juga digarap oleh studio Engi, di mana studio ini pernah menggarap berbagai anime isekai lainnya seperti Kemonomichi dan Full Drive RPG. Secara sekilas, tidak ada yang terlalu janggal dari kedua anime di atas, dan bisa dibilang anime itu cukup seru untuk dilihat, bahkan grafik dari Mobu Sekai juga ya hampir-hampir mirip lah dengan kedua anime tadi. Namun, studio Engi ini pernah melakukan blunder ketika melakukan adaptasi dari anime Tantei Moshinderu teman-teman. Bisa dibilang anime ini memiliki story yang sangat bagus untuk diikuti. Tapi sayangnya ketika diadaptasi menjadi anime, banyak sekali cerita yang terpotong dari anime Tantei Moshinderu ini. Tentu saja hal itu sangat meresahkan di jagat perwibuan, sehingga anime ini memiliki rating yang standar aja di My Anime List. Nah, setelah gue menonton Mobu Sekai episode pertamanya, gue itu melihat cukup banyak pemotongan scene yang cukup membuat kesan yang agak berbeda dari manga ataupun LN-nya deh teman-teman. Tapi ya balik lagi, kita ini tidak bisa menyalahkan hal itu, karena setiap anime juga memiliki sebuah durasi di setiap episodenya. Dan pemotongan scene yang gue sebutin tadi itu juga termasuk pemotongan scene yang minor sih. Jadi nggak terlalu banyak mempengaruhi ke dalam alur ceritanya kok nanti. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ceritanya nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian, yaitu tentang grafik matanya. Jujur, saat pertama kali melihat trailer dari anime ini, gue udah kaget. Kenapa mata dari beberapa karakter itu terlihat seperti anime tahun 2000-an ya? Namun setelah gue pikir-pikir lagi nih, gue itu sadar kalau gue itu udah lupa tentang judul anime ini. Kita tahu sendiri, judul dari anime ini adalah Otome Game Sekai, bla 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 bla. Di mana Otome Game sendiri merupakan sebuah game yang dikhususkan untuk kalangan para wanita. Maka pantas saja mata dari beberapa karakter di sini terlihat seperti berbinar-binar
dan banyak sekali cowok ikemen dengan pose-pose yang disukai sama kaum hawa. Dan gue nggak akan bilang kalau grafik mata dari anime ini jelek teman-teman. Gue lebih suka menyebutnya dengan kata unik, di mana studio Engi sendiri memberanikan diri mereka untuk membuat grafik mata yang tidak biasa digunakan oleh anime-anime zaman sekarang. Setelah gue lihat anime episode pertamanya juga, gue itu udah mulai terbiasa buat grafik matanya nih. Apalagi belakangan ini gue juga udah sering banget lihat anime-anime lawas yang memiliki grafik mata yang hampir mirip gitulah. Jadi ini memang tergantung kebiasaan kita aja. Lama-lama kalian juga pasti akan terbiasa kalau melihat grafik mata dari anime ini. Nah, tapi ada satu permasalahan teman-teman. Dan permasalahan yang gue temukan ada di scene ini. Bisa dilihat kalau ada beberapa NPC di belakang Engi memiliki grafik mata yang biasa teman-teman. Gue agak heran aja sih kenapa studio Engi ini agak kurang konsisten dalam membuat grafik matanya. Ya, gue nggak bisa menyalahkan sih, karena posisi gue di sini cuma sebagai penikmat anime aja yang tidak bisa berkontribusi apapun dalam pembuatan animenya selain mengagumi dan memberikan saran yang membangun. Coba deh kalau studio Engi ini memilih untuk memakai grafik yang konsisten, maka nantinya hal itu bisa menjadi salah satu nilai tambah buat menaikkan rating dari anime ini. Apalagi hampir semua dari seiyuu anime ini juga sangat terkenal loh teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan yang bisa gue sampaikan dari kesan gue terhadap episode pertama Otome Games Sekai ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.